Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu mendapat kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga. Dan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dalam bacaan Injil pada hari ini, dikatakan tuaian di ladang Tuhan selalu berlimpah, tetapi pekerjaannya sedikit. Maka kita perlu terus-menerus berdoa, agar Tuhan mengirimkan banyak orang untuk berkarya di dalam gerejanya yang kudus, sehingga kerajaan Allah semakin nyata. Kita patut berdoa agar semakin banyak orang mau mempersembahkan dirinya kepada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sederhana, tapi dengan cinta yang besar untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua dipanggil dan diutus sekali lagi oleh Tuhan untuk bekerja sama. Kita tidak bekerja sendiri. Dalam pewartaan kita bekerja sama dengan orang lain, dan Tuhan juga bekerja sama dengan kita. Dalam bahtera keluarga, orang juga perlu bekerja sama antara suami dan istri, serta anak-anak dan seluruh anggota keluarga yang ada. Maka keluarga itu akan bertahan. Orang tidak bisa bekerja sendiri. Maka bagi saya dalam permenungan saya, kekuatan sebuah rumah tangga, kalau ada masing-masing orang dalam rumah tangga itu saling meneguhkan, saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain dalam kehidupan mereka. Maka pertanyaan buat kita renungkan, apakah kita juga mau bekerja sama dengan orang lain? Dan ingat, dalam kerja sama kita akan menemukan begitu banyak tantangan dan kesulitan. Tapi tetaplah percaya bahwa ada Tuhan yang selalu ikut campur tangan dalam setiap perjuangan bahtera keluarga Anda dan dalam komunitas kami sebagai seorang biarawan, biarawati. Kita semua dipanggil, Bapak Ibu. Kita semua diutus oleh Tuhan. Dan kita dipanggil untuk tidak membawa apapun. Artinya dalam proses panggilan kita berjuang untuk tidak dibebani oleh banyak hal yang tidak penting. Entah itu ketakutan,
Entah itu berpikir tentang untung rugi, tapi percaya bahwa ketika kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan, Tuhan akan campur tangan dan menolong kita dalam setiap panggilan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, para murid juga diutus berdua-dua, lalu berkumpul untuk mengevaluasi apa yang mereka lakukan. Kita semua diutus oleh Tuhan. Saya hidup dalam komunitas juga diutus oleh Tuhan. Anda hidup dalam komunitas keluarga juga diutus oleh Tuhan. Agar kita bisa bercerita, agar kita bisa berbagi pengalaman, suka duka kita dalam mewartakan kebenaran sabda Tuhan itu sendiri. Kita tidak berjalan sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh ditegur oleh orang lain. Kita butuh untuk diingatkan oleh orang lain ketika kita lupa akan tugas perutusan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita menyadari bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Dia mengatakan sekali lagi, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu. Mari kita berdoa. Kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mohon agar semakin banyak orang yang mau mempersembahkan dirinya untuk melakukan hal-hal kemanusiaan, agar banyak jiwa-jiwa yang saat ini sedang menderita, sedang jauh dari Tuhan, dibawa kembali ke dalam pelukan dan rangkulan belas kasih Tuhan sendiri. Dan Tuhan mengatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sekali lagi, tugas perutusan kita memang tidak gampang. Kita akan menghadapi begitu banyak tantangan, cobaan, godaan. Tapi ingat, kita tidak boleh selamat sendiri. Kita diutus untuk menyelamatkan juga orang lain dalam kehidupan kita. Maka akan banyak tantangan. Mungkin dalam tugas pelayanan Anda akan dicerca oleh orang lain. Anda tidak dihargai oleh orang lain. Tapi Tuhan mengajak kita untuk tetap setia pada tugas panggilan hidup kita masing-masing. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Artinya apa? Dalam permenungan saya, sekali lagi, dalam proses pewartaan, kita percaya bahwa Tuhan mendampingi kita, maka kita tidak perlu takut. Jangan sampai ketakutan membuat kita berhenti untuk terus mewartakan sabda Tuhan. Jangan sampai tawaran-tawaran duniawi mencekik atau membuat iman kita semakin down untuk mewartakan firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri berjanji Dia akan menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita dipanggil, dan ketika kita diterima, katakan damai sejahtera atas rumah ini. Kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera bagi semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Suami membawa damai bagi istri, istri membawa suami, damai bagi suami, anak-anak membawa damai bagi orang tua. Saya sebagai seorang biarawan atau biarawati, teman-teman, kita bawa damai bagi semua orang yang mengharapkan damai dari Tuhan itu sendiri. Maka mari kita perlu bekerja sama. Kita perlu bekerja sama dalam tim, lalu kita mengandalkan juga kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memanggil dan mengutus kita. Dan tugas perutusan kita adalah menyembuhkan orang yang sakit. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang sakit saat ini. Tidak hanya sakit fisik. Banyak sekali orang sakit saat ini. Dan mereka butuh untuk disembuhkan. Maka mari kita berjuang mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Agar kita memperoleh kekuatan untuk bisa menyembuhkan orang lain. Karena kekuatan Kristus yang tinggal dalam diri kita. Kita bisa menjadi pewarta yang hebat. Kalau pertama-tama kita mau mengisi hidup kita dengan kuat kuasa Roh Kudus yang datang dari Tuhan, yang tinggal dalam diri kita, agar kita mampu membawakan kebaikan bagi semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala kebaikan, kami telah Kau segarkan dengan santapan suci. Kini kami mohon, semoga seperti Santo Timotius dan Titus, kami memberi wujud nyata kepada iman kami, serta menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.